ambil sikap. Ya udah kalau gitu saya rumah kamu saya sita. UJN TV. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Pak Jamal, yang mungkin ada sedikit pencerahan dari Pak Jamal lah yang dianggap ilmu agamanya lebih baik daripada kita. Gitu, Pak. Nah, ini kan banyak lah terjadi di masyarakat kita, pinjam seminggu, pinjam sebulan, tapi pada saat kenyataannya kan banyak yang ingkar mereka. Gitu. Nah, pertanyaan saya, uang yang mereka pinjam dan tidak dikembalikan, misalkan janji seminggu, nah setelah hari ke-8-nya sampai selesai dia melunaskan itu, apakah itu menjadi tabungan pahala kita yang dihitung setiap hari sebagai tabungan tabungan akhirat kita, gitu loh. Contoh misalkan 1 juta, oh berarti 1 juta kali sekian hari lo nggak bayar itu. Nah, kan kira-kira kalau hitung-hitungannya gitu ya Pak. Iya. Nah, itu bagaimana Pak secara hukum agama itu? Ya, terkait dengan hutang piutang ini memang selalu menjadi persoalan ya. Karena kita itu sudah dianjurkan oleh agama, setiap orang yang berpiutang atau terjadi hutang piutang itu kan harus dicatat dasarnya pertama gitu ya. Dan juga agama kita itu juga melarang tentang riba, terus ada bunga itu ya. Itu dasarnya seperti itu. Terus tujuan kita memberikan pinjaman itu kan ibaratnya lebih kepada membantu keperluan orang lain gitu ya. Ya tadi terkait dengan apakah kita dihitung pahala kalau kita meminjamkan uang terus ditagih dia tidak bisa bayar. Nah, setiap orang yang berpiutang kan punya kewajiban membayar tuh ya Ji ya. Ya contohnya Pak Yusuf tadi bercerita sampai 1 miliar ya, itu kan uang yang besar. Tentunya kalau kita memahami itu, orang yang meminjam tentunya diminta jaminannya apa. Maka perbankan itu kan selalu minta jaminannya. Jaminannya tentunya yang seimbang. Nggak mungkin kita memberikan pinjaman yang besar tanpa ada jaminan, kan begitu ya. Ini secara sosial kita. Yang perlu diperhatikan juga yang kita suka dengar gitu ya, atau suka saksikan ketika kita sudah umur kita tiada, akhirnya wafat, meninggal. Selalu itu yang ditanyakan kepada jamaah itu ya, apakah si fulan bin fulan, fulana binti fulan misalnya, ini apakah masih punya hutang piutang, ya kan? Kalau memang ada urusan hutang piutang, tolong menemukan pihak keluarga kan. Ini dari pentingnya, dari ngerinya persoalan hutang piutang gitu ya. Nah, terkait tadi apakah dapat pahala ketika kita mengikhlaskan ya, atau ditagih ngeles terus, entar-entar terus gitu ya. Sedangkan janji, misalnya janji seminggu, udah lewat seminggu nih gitu kan. Apakah nanti menjadi tabungan pahala? Ya pastinya kalau kita ikhlas, ridho gitu ya, itu bisa menjadi tabungan pahala buat kita. Nah, ikhlas ridhonya itu sebatas apa Pak? Nah, Karena ini dipakai ini kan uangnya ratusan juta gitu ya. Ikhlas mungkin Pak Yesus juga yang nggak ikhlas lah gua, orang gede duitnya gitu. Kalau cuma 1 juta 2 juta ya udah deh, belum mau bayar suka nggak bayar ya udah gitu. Nah ini besar nih Pak gitu. Ya. Itu mana apakah berarti 500 juta lu nggak bayar, udah 15 juta kali sekian hari sampai lu nggak ada umur deh, sudah kata itu hitungan pahala bagi kita yang memberikan pinjaman gitu loh. Ya. Tadi dasarnya ridha dan ikhlas, diikhlaskan gitu. Orang yang mengikhlaskan ini kan juga ngukur, ya kan?
kalau memang orang itu memang kaya raya, orang yang aulia, ibaratnya orang yang miliarder, 1 miliar mungkin tidak ada apa-apanya gitu ya. Kalau memang orang yang ini kaya enggak, miskin enggak misalnya, artinya besaran uang itu juga diukur dari itu. Tentunya keikhlasan itu terkait dengan keuangan itu mempengaruhi juga, Ji. Jadi kalau bagi orang yang kaya raya, uang segitu mungkin bisa diikhlaskan. Nah, bisa jadi dulu kaya, sekarang jatuh miskin juga. Nah, ini kan problem juga, gitu kan? Cerita Pak Yusuf. Wah, dulu mah uang segitu nggak ada artinya bagi saya. Begitu beberapa tahun nih, namanya hidup ibarat roda berputar kan begitu ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya, ikhlasnya itu ketika kita masih kaya, nanti berubah tidak ikhlas setelah miskin. Kan ini menjadi pertanyaan juga. Jadi ikhlas itu kalau memang ketika kaya itu ikhlas, insya Allah kan janji Allah itu begitu. Kalau kita memiliki harta yang banyak, terus diinfakkan sebagian, sebagian itu kalau Pak Yusuf punya ratusan triliun, 1 miliar kan sebagian itu masih tidak ada apa-apanya. Mungkin semakin bertambah dan bertambah kan begitu hartanya. Bukan nanti setelah nyongsep, ibaratnya setelah ini bangkrut ini baru tidak ikhlas gitu kan. Ini kan beda lagi nih. Artinya bisa jadi Allah menguji kita. Ketika kaya ikhlas, ketika miskin tidak. Ini nggak boleh juga gitu kan. Kalau memang mau ikhlas, ya ikhlas sepanjang hidup, selagi kita hidup gitu kan. Jadi nggak usah menghitung-hitung lagi pemberian kita kepada orang atau menghutangkan kepada orang yang tadi tidak mampu. Karena tidak mampu dia kita ikhlasi karena kita masih kaya gitu kan. Nanti setelah kita jatuh tidak kaya lagi atau maaf miskin gitu ya, nggak ikhlas, nggak boleh juga seperti itu gitu. Oke, ini terus sudah. Oke, ini Pak, ini untuk pengalaman saya pribadi ya. Kita kan pernah mendapatkan uang sekian. Saya punya cita-cita itu kan punya inisiatif untuk menyumbang masjid. Saya ngasih ke istri itu 5 juta. Tapi kenyataannya ditaruh di masjid cuma ada 2 juta. Nah, yang kejadian ke badan saya, rezeki saya langsung semakin berkurang. Nah, itu saya kadang-kadang koreksi sama Allah. Kesalahan saya apa? Yang menjalankan kan istri. Bukan saya kan ikhlas. Memang untuk masjid itu saya nyumbangkan karena ini dapat proyek kan di atas 50 miliar. Wajar kalau ngasih 5 juta kan ya. Tapi saya kasih ke istri suruh ngaruh ke masjid, ternyata malah dibayarkan cuma 2 juta. Nah, habis itu saya kok selalu ada proyek, selalu gagal terus. Saya akhirnya kan dengan pengalaman saya, akhirnya saya minta sama Allah, akhirnya kan karena kurang mantap saya, akhirnya saya lari ke guru saya. Ke guru saya bilang begini, oh Sob, yang ngalangin itu rezeki kamu, yang ngalangin istri kamu. Loh, dari mana dasar Bapak kan ikhlas mau ngasih masjid. Sebaiknya kalau ini langsung aja Pak Yusuf ngasih 5 juta ke masjid gitu ya. Oh, kalau kita udah tahu karakternya nih, oh kalau mau lewat istri misalnya nanti dikasih nggak pas, misalnya dikasih 5 juta dikasih 2 juta malah, atau dipotong 2 juta jadi 3 juta umpamanya. Jadi memang sebaik-baiknya kita itu, kata Rasulullah, adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi itu mungkin ini obrolan kecil ya, terkait dengan apa hubungan kemasyarakatan, hubungan kemanusiaan di antara kita, baik itu antar teman, antar tetangga, antar keluarga gitu ya. Memang sebaiknya kalau kita sudah punya niat, nggak usah tolah-toleh, ya udah sendirinya. Ya bisa jadi ini kalau dibicarakan di keluarga nih, kebesaran, kekecilan, atau ini ada yang nggak setuju gitu ya. Karena yang tahu sebagai kepala keluarga, kalau kita berbuat baik, satu keluarga itu akan merasakan semuanya sebenarnya.